Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah berdasarkan kisah nyata Wuling yang dituliskan oleh Kaintan_T @Gundul_Silir. Ketika tangismu masih terlihat olehku, walau kau tak lagi tampak pada mereka. Bukan bermaksud apa-apa, hanya ingin menceritakan apa yang kulihat. Mohon ambil hikmah dan pesan ceritanya saja. Dan sebelum saya masuk ke selengkapnya, saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillah tam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Wuling. Ini ceritaku tentang seorang temanku yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Seorang teman yang sudah bagaikan saudara untuk kami semua, teman sekelas di masa STM. Hari ini seperti biasa aku berangkat bekerja di kantor konsultan perencana. Kantor yang sama di kawasan Semawis, depan kampus. Tak ada firasat apapun. Rutinitas yang sangat biasa. Matahari pun tampak cerah. Tak sedikit pun menampakkan raut kesedihannya. Aku segera memulai pekerjaanku. Sampai tengah hari setelah istirahat, ada sebuah pesan SMS di handphoneku. Pesan kabar duka dari nomor handphone temanku, SM. Dari pesan yang kubaca menyatakan, Innalillahi, telah meninggal saudara kami SM pada hari ini tanggal sekian jam sekian, dan tak lupa memohon doa di akhir pesan. Saat itu aku mengira itu hanya pesan bercanda dari SM, karena pesan SMS itu dari nomor telepon SM juga. Aku sempat membalasnya, jangan bercanda gitu, gak baik. Tapi tak ada balasan sama sekali. Aku masih berpikir saat itu. Walaupun tak memungkiri, jantungku mulai berdetak tak menentu. Aku masih mengira itu hanya bercandaan SM. Ya, karena beberapa hari yang lalu, aku masih berkomunikasi dengan SM. Masih bercanda dengannya, menanyakan kabarnya melalui SMS dan pesan Facebook. Masih kutunggu beberapa saat balasan dari SM, tapi tetap tak ada balasan. Justru ada pesan masuk lain dari teman dekatku yang juga sekelas denganku waktu STM, teman kembarku yang selalu mendengarkan celotehku tentang hal gaib. Dia menanyakan, apakah aku dapat pesan juga dari SM? Perasaanku mulai tak menentu. Aku kira SM hanya bercanda padaku aja. Aku mulai memastikan dari FB-nya SM. Ternyata sudah banyak ucapan duka membanjiri Facebook-nya. Seakan tak percaya, aku hampir menelpon semua teman sekelas yang ada di kontak handphoneku. Kami semua masih belum percaya. Sampai ada satu teman kami yang langsung memastikan ke rumah SM. Dan benar saja, kabar ini bukan bercandaan SM. Bagai tersambar petir di siang bolong, aku tak bisa lagi membendung tangisku. Di depan kantor, aku hanya bisa menangis sendiri, dengan rasa bingung yang teramat sangat. Langit pun tak ingin meninggalkan momennya. Cahayanya meredup menjadi hitam pucat. Tetesnya seolah tak akan terbendung lagi. Aku yang masih syok dan kebingungan harus bagaimana, kuputuskan untuk segera pergi ke rumah SM. Di tengah hari yang berubah gelap itu, aku meminta izin pada atasanku dengan suara serak menahan tangis untuk pulang lebih awal agar bisa bertakziah. Setelah mendapat izin, aku segera berlari ke jalan raya untuk naik bus menuju rumah SM. Tak kalah buru-buru, hujan pun seakan ingin cepat-cepat turun dan mencurahkan semua tampungannya. Hujan saat itu tiba-tiba sangat lebat hingga membuat jalan-jalan banjir yang lebih tak biasa lagi. Yang tadinya langit gelap menjadi cerah, nampak cahaya matahari bersama hujan yang sangat lebat. Perasaanku makin tak karuan melihat fenomena ini. Biasanya jika hujan bersama matahari begini, yang turun hanya hujan gerimis kecil. Tapi kali ini bersama hujan lebat berangin. Aku naik bus, hanya sampai perempatan menuju jalan pusat kota. Sebelumnya aku udah janji bertemu temanku yang naik sepeda motor dan akan memboncengku sampai rumah SM. Di dalam bus, sebelumnya aku menelpon RR, teman terdekat SM yang beda jurusan dengan kami waktu di STM. Ternyata RR tidak mendapat kabar sama sekali. Padahal dia yang paling sering bertemu setelah lulus STM. Tampaknya RR sangat tak percaya. Saat itu kami semua teman sekelas SM yang berada di Semarang buru-buru menuju rumah SM. Sampai kami dapat kabar SM akan segera dimakamkan.
kami disuruh menunggu saja di pemakaman sampai jenazah SM datang, supaya kami tidak berpapasan beda arah dengan mobil ambulan SM. Tak berapa lama, kami sudah berkumpul di depan pemakaman yang akan digunakan untuk memakamkan SM. Kami tetap berusaha memberi kabar pada teman-teman terdekat SM, walau hati kami masih tak percaya. RR pun ikut menunggu di pemakaman. Cukup lama kami menanti sampai azan asar berkumandang, namun jenazah SM belum juga sampai. Kami memutuskan untuk sholat asar bergantian, supaya saat jenazah SM tiba, ada yang memberi kabar ke musola yang tak jauh dari pemakaman. Sampai jam 4 sore, ada kabar ambulan yang membawa jenazah SM sudah di perjalanan. Kami menunggu di depan pemakaman dengan air mata tak sanggup mengering, walau sudah kami tahan sekuat tenaga. Aku memperhatikan gerbang masuk pemakaman. Sudah nampak sesosok pocong berwajah pucat berdiri di sisi kiri tempat wudhu pemakaman. Asli nggak bisa nahan air mata ngetiknya nih. Pukul 4:30 sore, akhirnya jenazah SM tiba di pemakaman. Memang jarak antara rumah SM saat itu cukup jauh dari pemakaman tempatnya akan dimakamkan. Itu dikarenakan di pemakaman ini juga disemayamkan ibu SM yang lama meninggal sejak SM berusia 3 tahun kurang lebih. Dulu SM waktu kecil emang tinggal di daerah dekat pemakaman ini dan beberapa kali berpindah rumah saat SMP, dan terakhir STM ayahnya membuat rumah di ujung barat kota Semarang. Karena hari sudah semakin sore, pemakaman segera dilangsungkan dengan cepat dan khidmat. Lebih tepatnya, kami hanya bisa diam menahan berat di hati mengantar teman terkasih kami. Saat itu aku masih berusaha menenangkan RR yang terus menangis terisak, walaupun aku juga tak bisa membendung air mata. Sesaat aku melihat sekitar, melihat para pelayar dengan mata sembab mereka, melihat ayah SM dengan wajah pucat dan sendunya, dan satu sosok yang tertangkap dalam penglihatan lainku, sosok perempuan yang sangat kukenal, berdiri di samping sebuah makam, memakai jaket kulit berwarna merah, celana jeans biru dengan rambut terurai seperti biasanya. Dia tampak sangat sedih dan menangis, memandang arah liang lahat yang belum ditimbun tanah. Ya, aku melihat sosok SM yang berdiri menangis, memandang kami semua dari belakang kerumunan pelayat. Aku mencoba meyakinkan penglihatanku lagi bahwa itu memang sosok SM, atau paling tidak jin yang menyerupainya. Kupicingkan mata agar lebih terlihat jelas sosok SM ini. Ternyata benar itu memang SM. Wajahnya pucat terus menangis dan kepalanya terus mengalir darah segar hingga membasahi jaket dan celana jeansnya. Aku berbisik pada teman dekatku, PR, panggil saja Pras ya. Pras, kok aku ndelok SM ning kono ya? Mosok sih, di mana? Jawab Pras. Di situ Pras, sambil menunjuk dengan tangan disembunyikan arah makam tempat berdiri SM. Kemudian Pras berbisik pada salah satu temannya, Axel, yang tadi lebih dulu ke rumah SM untuk memastikan kabar. X pun pindah ke sampingku dan bertanya padaku, "Kamu lihat SM?" "Iya, tapi kok aneh ya? SM kok nangis gitu? Terus dia pakai jaket merah kulit sama celana jeans biru." "Loh Tan, iku kan baju yang dipakai SM pas kecelakaan tadi Tan," kata Axel. "Mosok si X? Yakin? Kamu tahu dari mana?" Aku tadi sempat bicara langsung sama bapaknya SM dan lihat langsung baju yang digunakan SM saat kecelakaan dimasukin wadah dan akan ikut dikuburkan bersama jenazah SM. "Ayo sini-sini." Sambil lihat bajunya tuh, kita mendekat ke liang lahatnya. Nanti baju itu pasti akan ikut dimasukkan. Axel mengajak aku lebih mendekat ke sisi liang lahat. Dan benar saja, setelah jenazah SM diletakkan pada posisinya, baju yang masih berlumuran darah yang sudah mengering ikut dimasukkan ke liang lahat. Baju yang sama persis kulihat dipakai pada sosok SM. Aku bertanya lagi pada X, "Yang luka apanya tuh SM? Kok sampai meninggal sih?" Katanya kepalanya pecantan. Tadi aku juga lihat mukanya udah dijahit penuh sampai ke atas kepala. Axel menunduk menahan kesedihannya. Mendengar ucapan Axel, air mataku tak dapat kubendung lagi. Mungkin darah yang terus mengalir dari sosok SM yang kulihat karena luka parah di kepalanya. Astagfirullah. Tapi aku masih bertanya-tanya, kenapa tangisnya seolah sangat pedih? Biasanya aku melihat sosok yang sudah pergi hanya diam atau senyum. Tak
bertanya seperti biasa pula, kenapa sosok SM masih pakai baju yang sama saat kecelakaan? Aku terus bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang ingin SM sampaikan sebelum ajalnya menjemput? Di sisi lain, proses pemakaman terus berlangsung ditutup dengan doa. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami segera keluar pemakaman. Karena agak cemas, aku mendekat ke makam tempat berdirinya sosok SM sebelumnya. Kata salah satu temanku itu, makam ibunya SM. Saat itu kulihati SM. Sosoknya sudah berpindah mendekat pekuburannya yang masih basah dan harum bunga. Aku lihat sosok SM mendekat, melihat ayahnya yang masih tertahan di depan pusaranya. Melihat ayahnya yang masih berdoa dan tertunduk penuh kesedihan mengantarkan putrinya yang malang. Tak disangka, putrinya yang paling beliau sayang harus pergi secepat ini. Bahkan pergi di usia yang kurang lebih sama saat ibunya meninggal dulu. Ditambah kepergiannya juga sama karena kecelakaan bermotor. Sosok SM masih terlihat menangis terseduh. Sampai kami semua sudah keluar dari pemakaman, SM hanya berdiri melihat kami yang satu persatu keluar meninggalkannya sendiri di pemakaman. Aku mengatakan sesuatu kepada sosok SM. Jangan menangis, kami menyayangimu. Kemudian kami berlalu. Sementara itu, kumandang azan maghrib pun sudah memanggil kami yang muslim untuk segera bersujud kepadanya, menumpahkan segala kesedihan hati kami dengan sujud kepadanya. Kami sudah tak sanggup bercakap banyak, hanya diam dan merencanakan masih akan ke rumah SM sampai 7 hari ke depan. Selesai sholat, kami segera berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing dan saling memberi pesan agar hati-hati di perjalanan. Jangan lupa saling memberi kabar ketika sampai di rumah masing-masing. Ini kami lakukan karena rasa saling khawatir kami mengingat kecelakaan yang dialami SM. Esok harinya, sesuai janji, sore hari sepulang kerja, kebetulan kuliah libur, kami pergi ke rumah SM bersama-sama. Sampai di sana kami segera ikut duduk dan mendoakan SM bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak tetangga SM. Oh, sungguh hal yang tidak kuharap lagi. Aku masih melihat sosok SM berdiri di ujung tenda yang tak begitu tersentuh cahaya lampu. Redup, tapi aku yakin itu sosok yang sama menyerupai SM. Bahkan tangis isaknya terdengar jelas di telingaku. Sosok SM masih saja melihat sedih ke ayahnya. Tampak ayahnya yang masih fokus berdoa di samping beberapa orang yang terlihat akrab dengan ayahnya. Aku terus memperhatikan sosok SM ini dan berbisik pelan pada RR yang berada di sampingku saat itu. Aku katakan pada RR, aku melihat SM lagi. Karena takut, RR menggenggam tanganku dengan erat dan memfokuskan diri pada bacaan doanya. Selesai acara doa hari pertama ini, kami tidak langsung pulang serentak bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekitar. Kami duduk sebentar menunggu ayah SM yang masih sibuk dengan tamu-tamu untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa dan memberi semangat pada beliau. Sembari menunggu, kami saling menceritakan kesedihan kami tadi siang. Dari mendapat kabar hingga cerita sebelum SM meninggal, RR memulai percakapan ini. Aku ya tadi, kalau ndak ditelepon Intan, ndak bakal tahu. Nomornya Ayam ganti beberapa kali aku ndak diberitahu. Ayam adalah panggilan kesayangan RR dan SM dari kata ayang yang diplesetkan jadi ayam. Loh, tak pikir kamu udah ngerti makanya aku telepon buat memastikan. Mungkin kamu udah berada di rumah SM, ternyata malah ndak tahu. Iyo, aku hampir sudah sebulan ini ndak ketemu Ayam Tan. Malah nomornya diganti juga, susah banget aku menghubunginya. Loh, biasanya kan kalian kemana-mana sering berdua. Apa lagi sibuk-sibukan RR tertunduk sedih. Iyon Tan, terakhir ketemu itu kita berdebat panjang. Aku menasihati Ayam baik, tapi Ayam ndak suka. Loh, emang yang kalian debatin apa kok sampai gitu? Tanyaku. Setelah lulus STM, SM jadi salah bergaul Tan. Dia ikut gaul sama anak jalanan yang kurang baik. Dia juga berpacaran dengan salah satunya. Setiap dia mau putus dan menjauh dari mereka, SM diancam. Bahkan SM pernah bercerita padaku, dia pernah diancam dengan mengalungkan celurit di leher SM. Kalau saja aku tahu aku pasti akan terus merangkulnya bersama kami. Sayangnya SM sulit sekali dihubungi saat itu.
Dikirim pesan hari ini entah kapan dibales. Nah itu Tan, nomornya sering ganti juga karena pacarnya itu katanya cemburuan, jadi susah ngubunginya lagi. RR menambahi. Beberapa hari sebelum kecelakaan, katanya SM tidak pulang ke rumah Tan. Dia pamit pada ayahnya hanya melalui telepon, katanya nginep di rumah temannya cewek, namanya Z. Tapi kata ayahnya SM tidak pernah bercerita ada temannya yang bernama Sisi ini atau Z. Juga sulit dikonfirmasi tepatnya di mana rumahnya Sisi, tempat menginapnya si SM. Loh, si ini teman dari mana Temannya SM dari mana? Kayaknya ya teman anak jalannya itu Tan, jawab RR. Axel menimpali pembicaraan kami. Aku tadi pagi pas berangkat kerja ini sebenarnya lewat pas ada kecelakaan di jalan H itu loh. Tapi aku ndak tahu kalau korbannya koncoku dewe. Kalau ngerti aku pasti udah berhenti tuh. Ya namanya aja ndak tahu X. Begitulah memang seharusnya yang terjadi. Mungkin kalau kamu lihat saat itu juga hatimu udah runtuh di situ X. Bener kamu Tan, kata orang-orang kepala SM pecah, terlindas roda truk besar, helmnya aja pecah ndak ada rimbanya, motornya masuk ke kolong truk depannya hancur. Kalau lihat langsung, dan tahu itu SM, aku pasti udah lemes di situ juga. Yo makanya dimanapun kita harus banyak berdoa X, dan lebih hati-hati di jalan raya. Kamu juga Axel, kan kamu tiap hari juga lewat jalan itu. Hati-hati terus, itu kan jalan arteri antara kota, banyak kendaraan besar loh. Iya Tan, jawab Axel. Aku bertanya lagi pada RR. Kamu tahu apa yang kira-kira masih mengganjal saat SM masih hidup? Kok kayaknya nih SM pengen banget mendekat ke ayahnya, soalnya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Apa ya Tan? Sambil mikir, serius berpikir tuh RR. Kayaknya apa ya Ya kayaknya si Ayam pernah bilang sesuatu ke aku Tan. Tapi aku ngiranya dia bercanda doang. Soalnya waktu itu dia ngomongnya juga sambil bercandaan. Tapi omongan dia saat itu jadi bikin aku kepikiran sekarang Tan. Bisik-bisik ada yang desas-desus, kayak gitu gak jelas gitu. Mosok iyo Aku juga ndak tahu pasti Tan. Tapi kemarin kayak Mbah Uti si Ayam nemuin sesuatu di kamarnya loh. Semoga tidak itu ya Aku bakal nyesel banget kalau itu bener Ya harusnya aku deket sama dia Tan. Kenapa aku terlalu sibuk kerjaan terus? Ya aku juga, padahal aku chat dia juga kok beberapa hari yang lalu, ngomong ngalur ngidul, bilang mau ketemu. Tapi malah ketemu udah kayak gini. Bahkan gak sempet lihat wajahnya. Tapi mau gimana lagi, semua udah takdir Iyon Tan, aku juga nyesel banget. Sebaiknya kita banyak doa ya buat SM, dan tidak ada lagi yang datang menyerupai dia. Axel tiba-tiba berkata lagi, Tan, apa kamu masih ngeliat SM sekarang? Masih X, dia masih berdiri dan menangis di situ. Sambil menunjuk samping rumah SM yang agak gelap. Enaknya gimana ya Tan, biar dia gak menampakkan diri terus. Apa kita bilang ayahnya saja ya Sel? Tapi aku gak enak ya, nanti dikira aku mengada-ngada gimana. Apa kita tunggu beberapa hari dulu aja baru bilang? Iya Tan, baiknya kita tunggu beberapa hari dulu, atau sampai 7 harinya. Kalau sosok SM masih terlihat sama kamu, nanti kita bilang sama ayahnya SM sama-sama. Oke, kita lihat beberapa hari ke depan ya. Semoga gak nampak lagi. Tapi sayang sekali, harapanku agar tak nampak sosok SM lagi pudar. Setiap hari aku datang mengikuti pengajian doa untuk SM. Setiap kali juga aku melihatnya. Bahkan sosok ini mulai mendekat kepadaku, seolah meminta bantuan. Akhirnya, saat pengajian doa hari terakhir ke-7 harinya, aku berdiskusi lagi dengan Axel dan RR, serta teman-teman lainnya yang datang. Kami putuskan untuk berbicara pada ayah SM saat pengajian sudah selesai. Usai pengajian dan tamu sudah agak sepi, aku dan Axel memberanikan diri untuk berbicara dengan ayah SM. Axel memulai pembicaraan dengan ayahnya. Nuwun sewu Pak, maaf, saya dengan Mbak Intan ini temennya SM waktu STM, mau bilang sedikit sama Bapak. Oh iya Nang, Duk, aku ngerti kok kalian. Aku juga tahu kalian teman STM-nya anakku.
Dari kemarin ikut mengajikan SM juga. Makasih oleh, Duk. Iya, sami-sami Pak. Jadi gini Pak, ngapunten ya Pak, maaf. Mbak Intan mau bilang sedikit boleh? Oh iya no. Kene ngomong apa no? Sini mau bilang apa kamu? Nuwun sewu sakderenge nggih Pak. Aku pun mulai berbicara. Beberapa hari ini aku melihat mirip SM datang terus ke rumah ini Pak. Mukanya sedih nangis. Maaf Pak bila keliru. Kamu juga bisa lihat yang seperti itu nak. Dengan wajah yang tunduk sejenak dan sedih, bapaknya SM menjawab, "Nje Pak, maaf kalau saya keliru ya Pak." "Ndak Nduk, kamu ndak salah. Kamu jangan khawatir ya. Bapak tidak menyalahkanmu. Masalahnya bukan hanya kamu yang melihat. Aku juga sudah dibilangin omnya SM itu loh. Omnya SM juga bisa ngelihat. Yang kamu lihat SM pakai baju saat jatuh kan? Dia nangis terus kan?" Sambil menunjuk omnya SM yang duduk tak jauh dari kami berbincang. Omnya pun membalas dengan senyum dan anggukan. "Leres Pak, bener." Dengan rasa tak percaya dan keheranan, aku pun menjawab. Bapak tiba-tiba bercerita. Jadi gini, 3 hari sebelum SM kecelakaan, SM telepon bapak malam-malam Duk. Ngomong mau nginep di temennya namanya Sisi. Udah tak tanyain rumahnya mana, ndak dijawab. Sudah tak ditawarin jemput bapak saja, tapi SM maunya nginep aja. 3 hari bapak teleponin suruh pulang, tapi katanya besok juga pulang. Ternyata pulangnya udah kayak gini. Tampak bapak mengusap air matanya yang tidak dapat terbendung. "Nje Pak, iya Pak, sudah ndak bisa berkata-kata," kataku dan Excel. "Harusnya malam itu langsung aku jemput Yona. Kenapa aku turutin anak itu? Kalau tahu kayak gini jadinya." Bapak melanjutkan bicara. "Sabar Nje Pak, sabar. Sudah takdirnya. Bapak semoga diberi keikhlasan Pak." "Iya Nduk, iya. Sudah tak terima ikhlas. Hanya kenapa SM terlihat terus? Mungkin mau minta maaf ke Bapak," kataku. "Aku sudah memberi maaf Nduk." "Iya, banyakin doanya ya Pak." "Iya, makasih ya nak, sudah perhatian dengan SM. Makasih udah ikut mendoakan terus." "Sami-sami Pak." "Bapak yang sabar ya Pak." "Iya Nduk, ndak menyangka nasibnya SM kok kayak ibunya." Aku dan Excel hanya bisa tertunduk. Beberapa saat kemudian kami pamit untuk pulang. Bapak berpesan agar hati-hati di jalan. Bapak juga akan mencari cara agar sosok yang menyerupai SM tidak nampak lagi. Sementara itu, hari itu kami semua pulang dengan sedikit kelegaan, walaupun masih ada rasa mengganjal. Sekitar seminggu kemudian, mungkin aku juga kurang ingat, aku bertanya pada Excel, apakah ayahnya SM masih ditampakkan sosok SM yang sama? Karena Excel yang dekat dengan rumah SM, serta punya kontak nomor ayahnya. Kata Excel, omnya SM udah melakukan sesuatu agar sosok SM tidak muncul lagi. Yang aku ingat, makam SM ditaburi kacang hijau, beserta lain-lainnya yang aku kurang paham. Katanya kacang hijau yang ditabur di makamnya dapat meredakan kegundahan hati SM yang meninggal mendadak. Aku juga tidak paham. Mungkin di tempat teman-teman ada yang kayak gitu, ditaburin kacang hijau. Demikianlah cerita dari Mbak Intan. Mohon doanya untuk sahabat kami ya, saudara kami juga, keluarga kami SM. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosanya diampuni. Pesan saya, selalu berdoalah sebelum bepergian. Terus berhati-hati di perjalanan. Pilihlah jalan yang baik untuk hidupmu. Pilih temanmu yang bisa membawa ke surganya. Selesaikan setiap masalahmu dengan pikiran yang dingin dan hati yang lembut. Selalu minta izinlah pada orang tua. Berusahalah jadi orang baik. Ingat, jangan percaya jenis jin apapun itu. Terima kasih teman-teman. Fakta secara pamit. Terima kasih juga Mbak Intan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.